Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita kemauan, yang telah mengaruniakan kepada kita kekuatan, yang telah mengaruniakan kepada kita kehendak dan memberikan kepada kita ini waktu, kesempatan waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama duduk untuk belajar melanjutkan pembahasan dari A'malul Qulub yang tulis oleh Syekh Al-Munajjid, masih berkenaan dengan sabar. Tidak berpanjang kalam, kita langsung saja kepada pembahasan selanjutnya. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alhamabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab afatu tanafis sabri. Itu hal-hal yang menafikan yang menghilangkan kesabaran, bisa memalingkan dari kesabaran. Qala musannif hafizahullah ta'ala, inna kulla amalin min a'malil khairi tawajahahu ba'dul awaiku wal afat. Sesungguhnya setiap amal dari amal-amal kebaikan itu akan dihadapkan pada hal-hal yang menghalangi dan distraktornya, yang memalingkan dari kebaikan tersebut. Allati taqafu fi tariqihi, yang penghalang itu dia berdiri di jalan kebaikan itu. Wa ta'iqul mu'mina an istikmali jawanibihi, yang bisa membuat seorang mukmin itu sibuk terpalingkan dari menyempurnakan sisi kebaikannya. Wa tahqiqi suratihi, dan mewujudkan gambaran kebaikan tersebut. Wa fi tariqi sabri, dan pada jalan kesabaran, ba'dul afatillati tanafihi, ada sebagian hal yang bisa memalingkan dan menghilangkan kesabaran tersebut. Wa fi mayali ahamutil kal afat, dan berikut ini kita akan sebutkan hal-hal yang paling penting dari distraktor atau yang bisa memalingkan kesabaran tersebut. Yang pertama adalah al-istijal, itu sikap tergesa-gesa atau ketergesaan. Innal insana, bahwasanya manusia itu fi tabiatihi, di antara tabiatnya, wajibilatihi, dan hal yang paling mendasar pada dirinya itu adalah ajulun, itu tergesa-gesa. Li'anna Allah subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala qad khalaqahu ala hadhihi surah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dalam keadaan tergesa-gesa atau dalam wujud yang tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajalin, manusia itu diciptakan dari ketergesaan. Fa'alal insani, maka wajib bagi seorang, bagi manusia, an yata'anna, yaitu at-tamahul, pelan-pelan, wa adamu tasarru, tidak tergesa-gesa, wa yasbiru, dan dia bersabar, hatta yahsulu ala samarah, sampai dia itu mendapatkan buah dari kesabaran tersebut. Walau ba'dakhin, meskipun dalam atau setelah berlalunya beberapa waktu. Wa qad amara subhanahu nabiyahu bisabri, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk bersabar. Wa adamil istijal, dan tidak tergesa-gesa. Itu uswatan bil anbiya'i ulil azmi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk meneladani ulul azmi. Faqala, kata Allah, fasbir, sabarlah engkau Muhammad, kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya ulul azmi. Minar rusuli, dari kalangan para rasul, wala tastajil lahum, dan jangan tergesa-gesa. Walaqad ba'at kasiru minad da'wat, dan sungguh telah banyak kegagalan dari upaya dakwah al-islahiyah yang tujuannya adalah untuk memperbaiki atau perbaikan, bil fasli, itu benar-benar mengalami kegagalan, li'anna ashabaha, karena orang yang berdakwah itu istajalu qattafat samarati qabla awaniha, mereka tergesa-gesa ingin memetik atau ingin memanen buah sebelum waktunya. Walam yatamahhalu, dan mereka tidak bersabar, tidak memberi waktu sampai buah itu benar-benar matang dan siap untuk dipetik. Ini adalah pengalih
pertama yang bisa membuat kesabaran itu hilang dari diri seseorang, yaitu tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, al-ghadab, yaitu amarah. Wa huwa minal afatil lati tanafis sabri. Amarah ini termasuk hal yang bisa menafikan, yang bisa menghilangkan kesabaran pada diri seorang. Wa qad hadarallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal ghadab. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari amarah ini. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa dhannun, dan Dhunnun yaitu Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, iddahaba mughadiban, ketika beliau pergi dalam keadaan murka, dalam keadaan marah. Fadonna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat ketetapan atasnya, tidak akan membuat perhitungan atas kepergiannya itu. Fanada, maka kemudian Nabi Yunus bin Matta itu menyeru, berdoa fi dhulumati, di dalam beberapa lapis kegelapan, an la ilaha illa anta, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, ini sungguh hamba ini kuntu minadh dhalimin, hamba ini termasuk orang yang zalim. Wa qala, dan Allah taala berfirman, fasbir, sabarlah engkau Muhammad, li hukmi rabbika, terhadap hukum Rabbmu. Wala takun kasohibil khud, dan janganlah engkau menjadi seperti orang yang di dalam perut ikan. Itnada, ketika dia berdoa, wahwa makdumun, dia dalam keadaan kesedihan yang luar biasa. Qala As-Sa'di rahimahullah, Syekh As-Sa'di beliau menjelaskan di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat tersebut, kata beliau, wala takun kasohibil khud, janganlah engkau menjadi seperti orang yang di dalam perut ikan. Wahwa Yunus bin Matta, dia adalah Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Ai wala tusyabihuhu fil hal, janganlah kamu menyerupainya dalam hal, itu dalam keadaan, alati au salathu, yang itu bisa menjadikan dia sampai di dalam perut ikan tersebut. Wa au jabat lahu alati au saltuhu, yang aku jadikan dia itu bisa di dalam perut ikan tersebut. Wa aujabtu lahul inhibas fi batnil khud, dan aku tahan dia dalam perangkap perut ikan. Wa huwa adamu sabrihi ala qaumihi as-sabri al-matlubi minhu. Kenapa demikian? Karena dia tidak sabar terhadap kaumnya dengan kesabaran yang diperlukan atau yang dikehendaki. Wa dhahabuhu mughadaban li rabbih, dan dia pergi dalam keadaan murka, dalam keadaan marah terhadap Rabbnya. Hatta raqaba fil bahr, sampai dia kemudian menumpang sebuah perahu. Faqtara'a ahlus safinah khina saqalat bi ahliha, sampai kemudian pemilik perahu itu membuat atau mengundi penumpangnya karena beban yang berlebihan, beban perahu yang sudah berlebihan. Ayyuhum yalquna, siapa di antara mereka yang akan dilemparkan ke laut. Likai takhafu bihim, agar perahu itu menjadi ringan bebannya. Bahwa qa'at al-qur'atu alaihi, kemudian undian itu pun jatuh kepada Nabi Yunus. Fa'il taqamahu, sehingga kemudian dia dilemparkan dan ditelan oleh al-khutu, yaitu ikan, wa huwa mulimun, dalam keadaan, dan Nabi Yunus dalam keadaan tercela. Nah, ketika membaca ini di poin khusus poin kedua ini, kalau kita baca ayatnya, ini adalah fakta yang Allah kabarkan kepada kita bahwa dulu ada utusan Allah yang kemudian berbuat seperti ini, kemudian Allah hukum ya, masuk dalam perut ikan itu. Dan ini dalam kondisi di dasar laut, di dalam kegelapan malam, dan di riwayat yang lain disebutkan itu waktu itu hujan. Jadi kondisinya itu gelap yang berlapis-lapis. Dan sebabnya adalah ketika dia tidak sabar dalam mengelola kaumnya dan pergi dalam keadaan marah terhadap ketetapan Allah. Jadi ketika Nabi Yunus ini sedang menghadapi kaum dalam keadaan seperti itu bagian dari takdir Allah sebenarnya.
Leres mboten? Jadi dalam kondisi ketika kaumnya sedang sulit diatur, itu sebenarnya takdir yang sedang beliau hadapi. Nah, ketika beliau marah, itu jadi beliau itu tidak ridho dengan apa yang sedang Allah tetapkan. Marah terhadap takdir Allah. Marah terhadap ketentuan Allah. Dan karena ini adalah manusia, utusan Allah dan itu manusia pilihan, maka Allah menjadikan ini pelajaran bagi kita semua bahwa siapapun sebenarnya yang dia itu tidak ridho terhadap takdir Allah, apalagi kemudian marah, meninggalkan, maka di antara konsekuensinya adalah dia akan tercampakkan dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kalau ini kan kabar secara hisiah, secara indrawi itu bisa dicek karena ini adalah kejadian sejarah, bagian dari sejarah. Tapi di antara sisi maknawinya adalah siapapun di antara kita hamba Allah yang saat ini hidup, ketika melakukan atau berbuat dengan pola seperti ini, maka konsekuensinya pun kurang lebih sama. Kita akan tercampakkan dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Meskipun kegelapan itu bukan kegelapan terus kita ditelan ikan misalnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ini Masya Allah, ayat ini tahdir yang luar biasa yang Allah sampaikan bagi kita agar lebih waspada dan hati-hati. Artinya jika seorang nabi saja bisa tergelincir ke sana dan Allah tetap memberikan sanksi yang berat, maka lebih perlu khawatir lagi dengan kita ini yang kita ilmu belum tentu sempurna. Kalau kita mengabaikan ilmu dan enggan belajar akan lebih besar lagi bahayanya. Kalau Nabi kan tetap Allah yang ajarkan ilmunya langsung kepadanya, berikan wahyu. Itu saja masih tetap perlu berusaha untuk menjaga dirinya. Apatah lagi kita ini. Itu. Meskipun pada saat yang sama saya juga mikir, itu ikan apa? Gitu ya. Karena ada dua ikan yang dia ada kalanya di permukaan dan kalau dia menyelam sangat lama. Sangat lama. Nah, ada ikan yang senantiasa di bawah. Nah, ikan yang sering muncul di permukaan, mungkin cuma beberapa saat, lalu bisa menyelam berjam-jam dan sampai ke dasar itu ada ikan paus yang darinya menghasilkan ambar, ya, yang itu dimungkinkan bukan cuma satu orang untuk tinggal dalam perutnya tanpa dia makan, hanya telan. Nah, yang kedua adalah kalau yang kedua ini memang paling besar, lebih besar dibanding ikan sebelumnya ini. Di dasar senang di dasar laut, tetapi dia termasuk ikan yang buas. Gitu. Jadi karena tanya apakah ada ikan yang sanggup menelan, jangankan cuma satu orang, itu ada. Karena ambar yang dikeluarkan itu saja di antara catatan sejarah penemuan terbesar ambar satu bongkahan itu 625 kilo. Padahal ikan itu sekali mengeluarkan satu semprotan bisa 3-4 bongkahan. Sementara dalam satu kali pembuahan, paus sperma namanya, itu mengeluarkan 2, 3, atau 4 kali semprotan. Berarti sekitar kalau satu bongkahan itu 625 kilo, katakanlah itu 500 kilo, nah mungkin ada yang 200, ada yang 100, berarti kalau 3 kali semprotan itu ya kira-kira bisa 3-4 ton, ya. Padahal itu keluar dari saluran yang paling kecil di tubuhnya. Kalau yang paling kecil dari tubuhnya itu bisa sampai 3 ton, berarti perutnya itu lebih. Ya, karena itu berkali-kali lipat, bukan cuma 2, 3, 4 kali lipat, berkali-kali lebih besar. Nah, sehingga ya dimungkinkan 10 orang di dalamnya, tentu saja nggak ada lampunya kayak gini ya, gelap. Gelap, laut paling dalam itu gelap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ini pertama tadi itu kan di antara faedahnya tahdir ya. Allah mewanti-wanti kita untuk tidak kemudian marah, lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus mungkin bisa menjadi panduan bagi kita yang saat ini sedang memang diuji luar biasa ya. Kondisi kita ini kan baik dari sisi ekonomi dan lain-lain itu. Kalau kemudian kita mengambil sikap terus mutung misalnya, terus marah dengan takdir Allah, bersikap mutung dan berhenti dari melakukan islah, bisa jadi kondisi kita akan lebih buruk.
Dan sudah pernah ada kondisi yang lebih buruk dibanding ini. Yang dihadapi itu Fir'aun. Gitu ya. Tetapi ternyata Allah berikan jalan keluar. Nah, mungkin pada suatu waktu kita perlu mengkaji itu. Artinya tidak ada satupun keadaan di muka bumi ini kecuali sudah pernah terjadi bentuk-bentuk lain bahkan yang lebih berat dan jalan keluarnya tidaklah berubah. Gitu. Nah, ini yang menarik. Sehingga kalau kita ketahui itu, niscaya kita tidak menjadi orang yang berputus asa. Sama halnya, kenapa ada orang kok mudah sekali berputus asa? Nah, mudah sekali berputus asa. Sulit untuk optimis. Ya, itu juga sudah dikabarkan kan? Bahwa manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Nah, lalu siapa yang paling paling tenang, paling bahagia? Yakni musallin. Di surat Al-Ma'arij ya. Cuma pertanyaannya adalah kita ini sudah termasuk belum? Karena musallin di situ ada rincian di ayat berikutnya. Bukan cuma orang yang tampaknya mengerjakan sholat. Nah, detail-detail itu kan begitu menarik ya. Sama halnya Quran ini petunjuk buat siapa? Pada prinsipnya bagi seluruh manusia. Tapi siapa yang betul-betul mendapatkan petunjuk? Nah, itu adalah muttaqin. Muttaqun itu siapa di situ? Ada rincian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir berkaitan dengan ini tadi, bahwa disebutkan Nabi Yunus itu digambarkan seperti itu, ya, marah kemudian meninggalkan. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau itu dihadirkan tuh memang untuk menjadi diambil pelajarannya. Sehingga jangan kemudian kita setelah membaca ini terus kita merasa lebih hebat karena bisa sabar, tidak gitu. Ujian kita nggak seperti itu. Sama seperti kecemburuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak menghilangkan kemuliaannya. Tapi yang diambil jangan cuma ketika cemburunya menyebabkan mangkok pecah. Ya. Nah, kalau cuma memecahkan mangkok itu yang nggak solihah juga ada banyak itu kan. Dan itu cuma satu kejadian. Karena ini hal yang perlu hati-hati. Istri ada yang tipenya pencemburu, mudah marah, mudah merusak, destruktif. Cuma satu kejadian. Gitu. Ini bahayanya ketika muncul orang-orang yang menisbahkan diri sebagai motivator dengan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, padahal dia bukan ahli hadis, melainkan ahli hadas. Baik, jadi itu yang kedua, yang bisa memalingkan seseorang dari sabar itu adalah amarah. Dan yang ketiga, yang bisa memalingkan seorang dari sabar yang beliau anggap paling penting itu adalah al-ya'su, yaitu putus asa. Wahuwa min a'dhami awaikis sabri. Ini termasuk pengalih yang paling besar, distraktor yang paling besar. Walidhalika, dan karena itu hadara Yaqub alaihissalam auladahu minhu. Karena itu Nabi Yaqub alaihissalam itu mewanti-wanti putranya agar tidak sampai berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah mengabarkan apa yang Nabi Yaqub lakukan. Katanya, ya baniya, wahai putraku, idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tay'asu mir rauhillah. Wahai putraku, pergilah kalian dan cari tahulah keadaan Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innahu sesungguhnya Allah itu sesungguhnya la yai'asu tidaklah berputus asa min rauhillahi dari rahmat Allah. Ini mestinya ada tambahnya, tidak terputus ini. Illa al-qaumul kafirin, kecuali orang-orang atau kaum-kaum yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Waman ya'su lam yasbir, siapa yang dia itu berputus asa, dia tidak akan bersabar. Wa do'a minhu ar-raja, dan dia telah menyia-nyiakan harapan. Jadi di sini
kita ngambil pelajaran penting bahwa putus asa itu bisa menjauhkan seseorang dari sabar. Dan tidaklah berputus asa kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia putus asa berarti dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang terhadap hambanya. Karena dia merasa bahwa pintu yang dihadapi itu sudah buntu dan tidak mungkin berubah lagi. Maka ini adalah orang-orang yang ingkar kepada salah satu sifat Allah, yaitu yang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan ini hal-hal yang perlu terus kita usahakan pada diri kita hayati, kita pelajari, kita kokohkan. Ingatlah, sabar itu di antara hal yang dinasihatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, bahkan kepada anak kecil yang namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu artinya anak-anak maupun diri kita perlu berbekal dengannya, yakni sabar. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini pada pertemuan berikutnya. Masih tentang sabar, karena itu bersabarlah dalam memahami urusan sabar ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.